sahabat hantu digital. Kembali lagi bersama Tona Dandi dan Enoh, 3 pendaki pemecah misteri. Sebelum lanjut video, jangan lupa di-subscribe dulu dong. Episode 5, Kembali ke Bayangan. Enoh dan Dandi memutuskan kembali ke Gunung Telaga Jaya untuk mencari pintu yang belum tertutup. Tapi gunung menyimpan rute yang berbeda untuk mereka yang sudah pernah hilang. Dan seseorang telah menunggu mereka. Kembali ke gunung, bukan yang sama. Dandi tiba lebih dulu di base camp lama. Namun tempat itu berubah. Sudah tidak ada pendaki, tidak ada posko. Jalanan tertutup semak liar, seolah tidak pernah dilewati manusia selama bertahun-tahun. Ia menunggu Enoh. Hening. Kabut turun tanpa suara. Enoh tiba malam hari, terlihat kurus dan pucat. Mereka saling memandang. Tanpa kata, mereka tahu. Kita gak naik gunung yang sama seperti dulu. Tepat tengah malam, mereka mulai naik jalur lama. Tapi rute yang seharusnya mereka kenal dengan baik berubah total. Jalur bercabang jadi labirin. Penanda hilang, kompas tidak berfungsi. Enoh melihat sesuatu di tanah. Bekas sol sepatu yang masih hangat. Siapa yang naik duluan? Suara dan pendaki misterius. Angin berhenti. Langit menjadi kelabu keunguan. Jam tangan Dandi mulai berjalan mundur. Mereka berhenti di sebuah pos yang dulunya disebut Pos 2 Manggala. Tapi sekarang berubah nama di papan kayu menjadi Pos Kembali. Di sana, duduk seorang pria muda, kurus tinggi, wajah tertutup buff, mengenakan jaket tua warna army dan celana gunung sobek di lutut. Di sekelilingnya, lilin menyala melingkar meski tidak ada angin. "Udah lama kalian gak naik," katanya pelan, tanpa melihat mereka. Dandi dan Enoh saling pandang. "Lu siapa?" Pendaki itu tidak menjawab langsung. Ia membuka termos kecil dan menyeruput kopi. Uapnya membentuk pola wajah yang tampak seperti Tona. "Gue yang belum turun," katanya akhirnya. "Lu dari mana?" Dia menunjuk ke hutan gelap. "Dari jalur ke-13. Jalur yang gak ada di peta. Jalur buat yang nyesel tapi gak nyari maaf." Jalur ke-13. Pendaki misterius itu menawarkan sesuatu. Sebuah gelang anyaman dari akar kering. "Kalau kalian mau buka pintu yang sebenarnya, pakai ini. Tapi, kalian gak bisa buka dua arah. Kalau masuk, kalian mungkin gak bisa keluar." Enoh ragu. Dandi meraihnya. "Lu tahu Tona?" Pendaki itu tertawa kecil. "Tona bukan yang pertama, tapi mungkin yang terakhir yang masih bisa ditarik." Sebelum menghilang ke hutan, ia meninggalkan catatan di atas batu. Semua yang pernah naik akan kembali. Semua yang kembali akan membawa sesuatu. Tapi yang membawa tidak selalu sadar apa yang dia bawa. Saat mereka membaca catatan itu, suara ranting patah datang dari belakang. Sosok Reno muncul di antara kabut. Tersenyum, matanya kosong. Masuk ke jalur bayangan. Tanpa kata, Dandi dan Enoh mengikuti Reno, atau apapun itu. Menembus semak berduri, akar berliku, kabut yang menelan suara. Di tengah hutan, mereka melihat gerbang rotan yang melingkar, seperti portal. Di dalamnya, langit lebih gelap, pepohonan melengkung ke satu arah. Pendaki misterius tadi berdiri di sisi lain gerbang. Wajahnya sekarang terlihat. Matanya hitam, tapi bukan kosong. Ada cahaya kecil berkedip di dalamnya, seperti bintang terperangkap. Dia berkata, "Kalian bukan cari Tona. Kalian cari diri sendiri yang kalian tinggalkan di atas." Dandi maju duluan. Enoh ragu, tapi mengikuti. Saat mereka menyeberang, suara ledakan sunyi, dan dunia berubah.
Mereka tidak lagi di gunung. Mereka berada di ruang putih raksasa, tanpa langit, tanpa tanah. Hanya bisikan dan satu suara, Tona. Gue masih di sini, tapi gue nggak sendiri. Dunia tanpa warna. Setelah melewati gerbang rotan itu, Dandi dan Enoh terbangun di tempat yang tidak masuk akal. Langit putih, tanah putih, bahkan udara pun seperti padat, seperti kabut susu. Suara langkah tidak terdengar, tapi gema nafas mereka terpantul ribuan kali. Tidak ada matahari, tidak ada arah. Mereka berteriak, tidak ada gema, tapi suara lain menyahut. Kalian akhirnya kembali. Dari kabut muncul sosok Tona. Masih muda, wajahnya utuh, tapi senyumnya dingin, terlalu tenang. Tapi ada dua Tona. Satu di kanan, mengenakan jaket gunung sobek-sobek. Satu di kiri, bersih, tampak sehat, mengenakan pakaian mendaki lengkap. Keduanya berkata bersamaan, "Mana yang mau kalian selamatkan?" Pilihan yang salah. Dandi dan Enoh panik. Yang kiri itu Tona kita, dia yang asli. Mereka mendekat, tapi saat Dandi menyentuh bahunya, tangannya menembus tubuh Tona kiri. Dia cuma ingatan, kata Tona kanan. Tapi gue yang ditinggal. Tiba-tiba semuanya mulai menghitam perlahan. Dinding tak terlihat muncul, dan ruangan putih itu berubah menjadi labirin kaca. Di tiap cermin, mereka melihat masa lalu mereka. Dandi, waktu dia jatuh dan Rino menariknya ke atas, tapi dia lari dan tidak pernah menoleh. Enoh, saat dia diam melihat Tona dan Rino bertengkar, lalu pura-pura tidak tahu saat Rino hilang. Tona, saat dia menangis sendirian di tengah kabut, berdarah, sambil memanggil nama mereka. Lalu dari bayangan cermin, muncul makhluk mengerikan. Bukan hantu, tapi mereka sendiri versi rusak. Dandi dengan mata terbakar, Enoh dengan lidah terjulur panjang. Pendaki misterius Tona berdarah-darah terungkap. dari dada, Tiba-tiba memegang semua tali karabiner ruangan putus. meledak menjadi kabut dan Pendaki pendaki misterius itu muncul terungkap. lagi. Wajahnya kini jelas. Semua ruangan meledak Mata menjadi merah, kabut kulit dan gelap pendaki terbakar misterius matahari. itu muncul lagi. Di lehernya, Wajahnya kini jelas. tergantung kalung Tona. Mata merah, kulit gelap terbakar matahari. Siapa? Di lehernya Dandi gemetar. tergantung kalung Dia Tona. menatap mereka tajam. Gue yang jaga siapa? pintu. Gue Dandi pernah gemetar. jadi kalian. Dia menatap Nama mereka gue tajam. Eka. Gue yang jaga Eka. pintu. Gue pernah Tanya jadi Enoh. kalian. Eka Nama siapa? gue Eka. Dia menunjuk ke bayangan Eka. besar di kabut. Tanya Makam Enoh. tua di atas Eka puncak siapa? gunung. Di sana tertulis, Dia menunjuk ke Eka bayangan besar besar di kabut. Hilang Makam saat tua mendaki di atas Telaga puncak Jaya. gunung. Di sana 19, tertulis 98. Eka Susila. Hilang Gue saat hilang mendaki di tempat Telaga yang sama. Jaya. Tapi gue nggak pernah dijemput. 98. Sekarang gue Gue bagian dari hilang di gunung. tempat yang sama. Gue bukan lagi Tapi manusia. gue nggak pernah dijemput. Gue sekarang Penjaga. gue bagian dari gunung. Harga penebusan. Gue bukan lagi Eka manusia. memberi pilihan. Gue Satu dari kalian Penjaga. bisa gantiin tempat Tona. Harga Tapi, penebusan. Yang lain, Eka memberi pilihan. Nggak akan bisa kembali juga. satu dari kalian Karena bisa pintu ini gantiin nggak tempat bisa Tona. ditutup dari luar. Tapi yang lain melangkah maju. Nggak akan bisa kembali juga. Karena Biar pintu gue- ini nggak bisa ditutup gue dari yang luar. tahu soal pertengkaran mereka, tapi Dandi dia melangkah maju. Dandi memeluk Tapi Enoh menahan. Kita naik Biar bertiga. gue- Kita gue harus yang pulang tahu soal bertiga. pertengkaran mereka, tapi Tapi diem. tiba-tiba Dandi memeluk Tona Tona yang rusak itu Kita naik mulai bertiga. menangis. Kita harus Lalu pulang berkata, bertiga. Tapi Kalian tiba-tiba akhirnya Tona yang datang. rusak itu mulai Sosok menangis. Tona itu pecah Lalu jadi berkata, kabut. Itu bukan Tona. Kalian Tapi akhirnya datang. cermin luka yang dibuat Sosok oleh Tona gunung itu pecah untuk jadi kabut. Menghukum mereka. Itu bukan Tona. Tapi cermin luka yang dibuat oleh gunung untuk menghukum mereka. Tona yang sebenarnya. Tiba-tiba suara langkah kecil. Dari kabut muncul Tona asli. Lusuh, kurus, tapi hidup.
Dia terperangkap selama ini di batas antara hidup dan mati, tapi tidak bisa keluar karena semua belum diakui. Gue nggak marah, tapi gue nggak bisa pergi kalau kalian bohong terus, kata Tona, suaranya berat. Dandi dan Eno berlutut. Mereka meminta maaf dan dunia mulai retak seperti kaca. Cahaya putih masuk. Tona membuka mata dan menggenggam tangan mereka. Eka mengangguk pelan. Kalian sudah melewati ujian, tapi belum bebas. Mereka bertiga berdiri, saling genggam. Lalu langkah terakhir, mereka keluar dari ruang putih. Setelah selamat dari ruang putih, Tona, Dandi, dan Enoh kembali ke dunia nyata. Tapi malam-malam mereka tidak lagi sunyi. Ada napas tambahan di kamar. Ada langkah kaki yang tidak punya bayangan. Dan satu persatu, orang di sekitar mereka mulai mati. Tona yang terdiam. Sudah seminggu mereka kembali, tapi Tona berubah. Dia sering duduk diam menghadap tembok, tidak bicara kecuali satu kalimat berulang. Dia belum mau pergi, dia masih kelaparan. Ibunya mengira Tona alami trauma berat, tapi malam hari, ibunya menemukan lumpur basah di bawah tempat tidur Tona, dan jejak kaki mengarah ke tembok lalu hilang. Enoh yang menginap semalaman mendengar Tona mengigau. Jangan biarkan dia ikut masuk rumah, jangan lihat matanya. Luka baru di kota. Dandi mendapat kabar pendaki yang sempat bertemu mereka di pos awal, Arif dan Wita, ditemukan tewas. Arif tergantung di rumah kontrakannya. Wita tenggelam di kolam apartemen. Keduanya mengucapkan kalimat terakhir yang sama menurut saksi. Aku hanya numpang pulang. Dandi dan Enoh saling tatap di kafe kecil. Suara lonceng terdengar lagi, seperti di pos bayangan. Saat mereka menoleh, ada Eka duduk di pojok kafe menatap ke arah mereka. Tapi begitu mereka mendekat, tidak ada siapa-siapa. Cuma sisa kopi dingin. Dan satu catatan tertinggal. Bukan cuma dia yang bisa pulang. Rumah Tona diserang. Malam itu, ibu Tona menjerit keras. Ketika Dandi dan Enoh datang, mereka menemukan kaca jendela pecah, tapi tidak ada tanda perampokan. Tona bersembunyi di bawah meja, gemetar. Ia menunjuk ke cermin. Di sana ada Tona versi lain berdiri di baliknya. Wajahnya kosong, mata seluruhnya hitam. Tangannya menempel di kaca dari dalam. Dan suara terdengar dari speaker radio tua. Tona asli belum kembali. Yang turun bukan dia. Dandi menyiramkan air ke cermin. Sosok itu menghilang. Tapi Tona pingsan. Saat dicek, nadi Tona nyaris tak terasa. Seperti tubuhnya tidak sepenuhnya hidup. Korban berikutnya, Enoh. Enoh kembali ke kontrakan malam itu. Tapi ada bau tanah basah yang sangat menyengat. Di kamar mandi, ia menemukan catatan lama Tona yang entah bagaimana bisa muncul di sana. Kalau kau baca ini, berarti yang turun bukan aku, dan kalian masih terjebak. Lampu mati. Ketika menyala kembali, cermin di depan Enoh dipenuhi tulisan dari tangan berdarah. Giliranmu. Pintu terkunci sendiri. Enoh berteriak, tapi dari balik pintu ada suara Tona bicara pelan. Bukain Noh, ini gue, tapi gue kedinginan. Saat pintu berhasil dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada bekas langkah kaki dari tanah basah dan bercak darah kecil mengarah ke dapur. Rencana terakhir Dandi menghubungi seseorang, Mbah Dukun pendaki bernama Mbah Kirno, yang pernah disebut di forum pendaki urban legend. Mereka bertemu di malam Jumat Kliwon di rumah kayu tua di pinggiran Cisarua. Mbah Kirno langsung menatap mata Tona, lalu terdiam. Anak ini tubuhnya kosong. Bukan dia yang pulang, tapi yang pakai tubuhnya itu sedang cari rumah baru. Dandi dan Noh bertanya, bisa ditarik lagi nggak? Bisa, tapi harus kembali ke jalur. Di hari yang sama, bulan yang sama. Kalian harus serahkan sesuatu, atau dia nggak mau kembali. Dandi menunduk.
Enoh gemetar. Tona membuka mata pelan dan tersenyum aneh. Satu orang harus tinggal supaya satu bisa bebas. Gunung selalu minta ganti. Tona yang sekarang bisa jadi bukan Tona. Atau dua jiwa sedang berebut satu tubuh. Eka mulai muncul secara tidak fisik, artinya entitas penjaga mulai terlepas dari batasnya. Ritual terakhir harus dilakukan di puncak Gunung Telaga Jaya dalam malam kematian ulang tahun Tona. Dandi, Enoh dan Tona kembali ke Gunung Telaga Jaya, membawa tubuh yang tidak utuh, jiwa yang retak, dan beban dosa lama. Di puncak, ritual pengusiran akan dilakukan. Tapi gunung tidak mau melepas dengan mudah. Gunung meminta tumbal terakhir. Perjalanan kembali. Malam itu, mereka bertiga, Tona yang belum sepenuhnya pulih, Dandi dan Enoh, kembali mendaki jalur lama, dipandu oleh Mbah Kirno. Jalur itu gelap. Kabut turun lebih awal. Tidak ada suara burung. Tidak ada jangkrik. Seperti gunung tahu, mereka datang untuk merampas kembali yang bukan miliknya. Kalau ada suara manggil nama kalian, kata Mbah Kirno pelan, jangan jawab. Bahkan kalau suara itu, suara sendiri. Setiap langkah mereka seperti melangkah ke dalam mimpi yang sama. Di pos 3, Dandi melihat Reno berdiri di belakang pohon. Enoh melihat ibunya sendiri sedang duduk menangis, padahal ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Tona tertawa sendiri, tapi wajahnya berkedut, matanya berkaca, seperti ada 2 orang yang berdebat dalam tubuhnya. Ritual dimulai. Puncak Gunung Telaga Jaya, dingin menggigit seperti pisau. Mbah Kirno menyalakan lilin berwarna hitam dan merah. Garam kasar disebar membentuk lingkaran. Di tengahnya, Tona duduk bersila. Ritual pengusiran ini bukan ngusir hantu, kata Mbah Kirno. Ini ngajak dia pulang ke tempat asalnya. Tapi kalau dia nggak mau, satu dari kalian harus jadi penggantinya. Dandi dan Enoh saling pandang. Tapi sebelum keputusan dibuat, langit bergemuruh, tanah bergetar pelan, dan bayangan muncul dari kabut. Sosok tinggi, kurus, mengenakan jaket pendaki robek, wajahnya setengah busuk, matanya merah seperti bara api. Eka. Dia tidak sendiri. Di belakangnya, ratusan wajah tanpa tubuh muncul. Semua adalah mereka yang hilang di gunung. Mereka mendekat, tapi tidak menyerang. Mereka hanya menonton. Siapa yang harus mati? Tona gemetar, tapi yang berbicara bukan dia. Kalian buang gue. Kalian pilih turun daripada balik. Kalian biarin gue mati. Tapi sekarang kalian mau ambil badan ini lagi. Buat apa? Buat kalian merasa bersih. Mbah Kirno berseru. Jiwa asli belum sepenuhnya hilang. Tona masih ada. Tapi kalian harus jujur kalau mau dia pulang. Enoh menangis. Akhirnya ia akui. Gue yang bohong ke Dandi waktu itu. Gue tahu Tona jatuh. Tapi gue bilang dia jalan duluan. Gue takut lu nyalahin gue. Dandi pun akhirnya pecah. Gue dengar Tona teriak waktu jatuh. Tapi gue udah capek. Gue gak mau balik cari dia. Gue pengen pulang. Tona menjerit. Lalu tertawa keras. Tubuhnya kejang. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Sosok Tona itu menatap mereka. 2 matanya hitam legam. Lalu perlahan menjadi bening. Tona asli kembali. Tapi tubuhnya sekarat. Tumbal. Mbah Kirno berseru. Sekarang, pilih. Siapa yang rela menggantikan? Atau Tona mati dan entitas itu pakai tubuhnya selamanya?
Dandi berdiri. Gue. Enoh menariknya. Gue yang salah paling banyak, biar gue. Tapi Tona membuka mata dan berkata lirih. Kalian udah cukup bayar, tapi gunung gak akan pergi kalau gak dikasih. Jiwa baru. Tiba-tiba, Mbah Kirno melangkah masuk ke lingkaran. Waktuku udah selesai, aku penjaga terakhir, gunung butuh penutup. Aku akan tinggal. Bayangan Eka mendekat, menatap Mbah Kirno. Lalu, mereka berdua menyatu dalam kabut. Satu keluar, satu tinggal. Kata suara gunung. Langit terbelah, hujan turun. Dan perlahan wajah Tona kembali normal. Nafasnya stabil. Lingkaran garam terbakar perlahan. Turun terakhir. Pagi menjelang. Tona, Dandi, dan Enoh duduk diam di bawah pohon. Uncak terasa ringan. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Tapi untuk pertama kalinya, damai. Mereka menuruni gunung dengan langkah lambat. Di belakang mereka, tidak ada jejak kaki Mbah Kirno. Beberapa bulan kemudian, Dandi duduk di warung Opi, menulis cerita ini untuk forum pendaki. Tona mulai kerja lagi, tapi masih sering mimpi buruk. Enoh pindah keluar kota, tapi kirim pesan suara tiap malam Jumat. Satu malam, Dandi dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ia buka perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Cuma satu batu kecil dan bekas lumpur basah. Kalau kamu naik ke Gunung Telaga Jaya malam-malam dan dengar suara lonceng, jangan jawab. Dan kalau kamu bertemu pendaki yang senyumnya terlalu tenang, jangan tanya dia dari mana. Karena dia mungkin sedang mencari tubuh baru. Tamat.